siapa ngisi ya? Itu duanya itu. Biasa. Ayo mah gorengan Sep. Asep sekalian bisa mau. Astagfirullahaladzim. 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 Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Assalamualaikum ya malaikat jaman Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya rijalul ghaib Assalamualaikum ya miftah Assalamualaikum ya sayyidi Assalamualaikum ya sayyidi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi Atini mahabbataka wa ma'rifataka Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup, bernafas, untuk kita melanjutkan perjalanan kita, memantaskan kita untuk kembali kepadanya dengan segala keridhaan kita semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini lebih bercahaya, hari ini lebih berkah. Cahaya pada lisan, cahaya pada tubuh, cahaya dari depan, dari belakang, dari samping kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, senantiasa diliputi oleh cahaya Allah. Dan senantiasa kita bersandar kepada Allah. Marilah kita pulang kepada Allah dengan bersandar kepada Allah bukan dengan amal kita, bukan dengan ilmu ma'rifat kita, atau bukan dengan ilmu yang lain. Marilah kita pulang kepada Allah dengan Allah
Marilah kita kembali kepada Allah dengan Allah, dan marilah kita berlindung dari murkanya Allah dengan kasih sayang Allah. Karena tidak ada yang bisa membawa kita kepada Allah kecuali Allah. Tiada yang tahu alamat Allah kecuali Allah. Maka marilah kosongkan diri kita. Berjalan menuju Allah, sahabat, bukan berjalan menuju satu kota menuju kota yang lain. Bukan berjalan dari satu titik menuju titik yang lain. Tetapi berjalan dari merasa ada menuju merasa tidak ada. Makna la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Oleh karena itulah tugas kita di alam dunia ini bukan hanya menyembahnya, ya, bukan hanya mengenalnya, karena pada dasarnya adalah bagaimana kita merasa tidak pernah ada di muka bumi ini, ya. Karena secara hakikat pada dasarnya makhluk ini tidak ada, sahabat. Maka inilah yang harus senantiasa kita sadari. Keberadaan kita adalah, wujud kita adalah bukan wujud yang sebenarnya. Maka ketidakbahagiaan kita manusia disebabkan adalah besarnya dan tebalnya ego dan merasa adanya diri. Itulah yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini. Yang boleh wujud, yang jat wajibul wujud itu hanya Allah. Adapun alam dunia ini, sahabat, hanyalah merupakan al-alamu mir'atu al-haq, adalah merupakan cermin Allah al-haq, adalah merupakan cerminan alat untuk dia untuk melihat dirinya di luar dirinya, dan alat untuk melihat dirinya di luar dirinya sempurna pada kita insan. Itulah Allah berfirman, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Maka dengan sifat 20 yang panjenengan sudah paham, tempatkan pada diri, temukan 20-nya pada diri, biar tidak lagi menemukan adanya diri. Yang ada hanyalah diri sejatinya diri. Walaupun kita sudah ajarkan dibagi 4 bagian dari diri, jasad, hati, ruh, dan rasa. Marilah kita leburkan jasad untuk melihat af'al dia pada asma, pada hati kita. Karena tiada yang bisa bergerak pada tubuh ini kecuali digerakkan oleh hati. Dan tiada hati pun bisa bergerak kecuali dihidupkan oleh ruh. Dan tiada ruh itu adalah hidup kecuali adalah datang dari zat dia, dari rahasia, ya. Maka itulah yang dikatakan syai'atoilah kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaihi kan. Dahulu Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Dan sekarang pun di sisi Allah sebagaimana adanya dulu. Maka oleh karena itu kita sebagai makhluk tidak boleh kepedean, ya. Kita harus mengerti bagaimana adalah hubungan kita dengan dia. Wujud kita adalah wujud arad. Wujud kita adalah wujud waham. Kalau ingin membuktikan bahwa kita tidak wujud, bahwa kita adalah tidak wujud, rasakan pada waktu malam hari. Pada saat Anda tidur, hilanglah wujud Anda. Kita tidak kenal lagi siapa diri kita. Apakah kita lanang, apakah kita wedok. Kita tidak mengerti lagi apakah kita ini orang kaya ataukah orang miskin. Kita tidak mengerti lagi. Apakah kita ini adalah
sedang senang atau susah kita tidak mengerti lagi. Apakah kita punya anak atau tidak, kita tidak mengerti. Hilanglah dunia ini pada saat Anda tidur. Itulah kenapa sahabat, tidur itu adalah pelajaran yang baik buat kita. Untuk menunjukkan sesungguhnya keberadaan kita di alam dunia ini tidak real. Dan itulah Allah ingatkan di dalam Al-Quran berbelasan kali, wa mal hayatud dunya illa mathaul gurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah seumpama fata morgana. Adanya terasa beratnya, terasa penatnya kehidupan, itu disebabkan adalah buah pikiran kita sendiri. Ketakutan yang muncul dalam pikiran kita sendiri adalah kesedihan yang muncul disebabkan karena pikiran kita sendiri. Ketakutan, kesedihan, khawatir disebabkan karena pikiran kita sendiri. Padahal kalau kita harus mengerti, kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada dengan sendirinya, dan hari ini pun Allah tetap demikian adanya, dia tetap sendiri. Maka itulah harus dipahami hubungan kita dengan Allah, sahabat. Makanya marilah pahami tentang hidup ini biar kita ini bisa kembali kepadanya dengan olehnya, ya. Di dalam kitab Syirul Asrar dijelaskan tentang yang bertanya kepada Abah adalah tentang ru'yatullah, ya. Ru'yatullah ini sangat penting, sahabat. Sehingga dikisahkan adanya Azaji adalah bangsa jin yang menjadi guru para malaikat, terusir dari keridhaan Allah disebabkan tidak mampu melihat. Karena pada saat tidak mampu melihat Allah, maka itulah yang menjadikan penyebab segala keburukan yang datang. Pada saat ruh Adam ditiupkan oleh Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah perintahkan malaikat dan iblis ajaji saat itu untuk sujud kepada ruh yang ditiupkan pada Adam. Faqa'u lahu syajidin. Sujudlah kalian kepada ruh Adam, bukan pada Adam. Malaikat karena tidak pernah merasa adanya diri, tidak terhalang dengan adanya wujud diri, tidak terhalang dengan adanya ego diri, maka dengan serentak fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Malaikat serentak bersujud, mampu melihat Allah, ruh Allah yang ditiupkan nafakhtu fihi mir ruhi pada tubuh Adam. Jadi pada dasarnya bicara tentang Adam, bicara tentang ruh kita. Maka berarti kita ini adalah tidak boleh tunduk pada jasad. Yang tunduk pada jasad, yang melihat jasad adalah malaikat, iblis. Adapun yang disebut malaikat adalah hanya mampu melihat ruh. Karena kata Abah, kita ini bukan manusia jasad yang diberi ruh, tetapi kita adalah ruh yang diberi jasad. Yang mampu melihat ruhnya, maka dia malaikat. Yang tidak mampu melihat ruhnya, yang dia lihat adalah cangkangnya jasad, itulah iblis. Maka inilah betapa pentingnya. Ya, memang sahabat, untuk melihatnya tidak mudah. Sebagaimana baginda Nabi, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Allah hatta tamutu, sampai kalian mati. Tetapi kalau kalian adalah menunggu mati yang mati beneran untuk melihat Allah, terlambat. Karena kalau sudah mati sebelum melihat Allah dalam hidup, tidak akan pernah melihat Allah dalam mati. Pahami itu. Karena konsepnya adalah mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning mati. Kita harus mampu melihat Allah dalam hidup. Tapi syaratnya adalah tadi, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kalian
sampai kalian mati. Ya. Maka itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang dia tidak mampu melihat Allah dan Rasulnya di dunia ini, karena liqa dengan Allah di akhirat itu adalah bagi orang yang liqa dengan Allah di dunia ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih, itu kan dari Allah. Dalam surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Disitulah Allah menyampaikan wala yusyrik. Jangan duakan Allah di dalam menyembah Allah. Kalau kamu yang menyembah Allah yang disembah, musyriklah kamu itu. Ada dua. Kan Allah syaratkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka karena kenyataan Allah, sahabat, di sisi Allah hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Maka satu-satunya ibadah yang bisa kita lakukan kepada Allah oleh Allah. Bagaimana caranya ibadah kepada Allah oleh Allah? Adalah dengan jalan al-mutu qabla an tamutu. Matikan diri kita supaya hidup bersama Allah. Tapi jangan mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati yang hisi, yang syar'i itu, sahabat, batas mati untuk kita melihat Allah. Batas waktu kita untuk melihat wujud Allah. Maka kata Allah, ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu telah selamat. Kenapa? Karena iblis adalah gurunya malaikat, tidak selamat melihat ruh Adam. Pada saat kata Allah, qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa engkau iblis tidak mau sujud bersama bareng dengan malaikat? Iblis menjawab, qala lam akun libasarin khalaqtahu min salsalim min hamain masnun. Aku tidak akan sujud kepada bashar. Berarti memang iblis tidak mampu melihat Allah. Nah inilah sahabat, itulah bagaimana baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Barang siapa melihat segala sesuatu tidak mampu melihat Allah, batil. Sahabat, ingat kembali lagi, wujudnya alam dunia ini tidak ada, sekali lagi. Maka kita harus belajar mampu menafikan, menghilangkan segala yang nampak di permukaan mata ini. Maka kata Abah, untuk melihat itu dibagi 4 lapis sesuai 4 bagian tubuh. Melihat dengan jasad, mata dohir, ro'a namanya. Melihat dengan hati, nadhara namanya. Maka tadi baginda Nabi sabdanya man nadhara. Siapa yang tidak mampu melihat dengan penglihatan qalbunya, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Untuk melihat segala sesuatu yang ada pada yang wujud, segala sesuatu la maujuda illallah. Tidak mampu melihat Allah dari segala yang wujud. Padahal hanya Allah lah yang boleh wujud. Berarti segala sesuatu yang nampak wujud ini hanyalah kenyataan wujudnya Allah. Nah ini yang harus kita latih, sahabat. Ya. Karena kalau yang nampak adalah hanyalah apa yang nampak dilihat oleh mata, tapi tidak mampu melihat yang di sebaliknya. Inilah yang sama dengan penglihatan iblis saat itu. Malaikat mampu melihat ruh Allah yang ditiupkan pada Adam, sehingga malaikat sujud semuanya. Karena mampu ru'yatullah. Tapi iblis tidak mampu ru'yatullah. Karena terhalang dengan egonya, terhalang dengan keberadaan dirinya, terhalang karena ana khairun minhu-nya. Aku diciptakan dari api dan Adam adalah dari tanah. Maka oleh karena itu sahabat, siapapun panjenengan dimanapun, jangan pernah kita merasa lebih baik dari apapun dan siapapun. Maka Imam Ghazali berkata, jangan kalian pernah merasa lebih baik bahkan dengan iblis sekalipun.
Dan kita penyakit manusia, ibadah sedikit merasa lebih baik, ibadah sedikit merasa lebih soleh, berbuat baik sedikit merasa dermawan. Nah inilah hal-hal yang harus dilatih. Makanya tanpa mengenal kepada Allah, siapa yang berbuat kebaikan pada tubuh ini, siapa yang berdiri sholat pada tubuh ini, siapa yang melaksanakan ketaatan pada tubuh ini, siapa yang memiliki ilmu pada tubuh ini, siapa yang kenal kepada Allah pada tubuh ini, ma'rifat. Maka itulah kata Allah, hei manusia, kalau kau datang dengan amalmu, aku akan hisab amalmu itu. Kalau kau datang dengan ilmumu, maka aku akan uji ilmumu itu. Kalau kau datang kepadaku dengan ma'rifatmu, aku akan uji hujah ma'rifatmu kepada diriku. Tapi kalau kau datang pada diriku, berarti kau adalah kosong, kembali nol, bahwa kau tidak ada, tidak lagi merasakan keberadaan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqi ilallah. Berarti kita datang kepadanya dengannya. Maka kata Allah, itu urusanku. Dan semua sahabat, mereka para sahabat itu datang kepada Allah. Mereka datang adalah melihat Allah dengan Allah, ya. Maka lihat dalam dalam kitab Syirul Asrar, ya, bagaimana mereka mampu melihat Allah. Dijelaskan dan judulnya juga adalah Al-Faslu, adalah At-Tasi'u fi bayani ru'yatillah ta'ala, ya. Dikatakan adalah farru'yatu ala wajhaini ru'yatu jamalillahi fil akhirati bila wasyitatil mir'ati wa ru'yatu sifatillahi ta'ala. Kemudian di dalam surat An-Najm ayat 9 Allah berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Dijelaskan di sini adalah kama qala afdhalus salatu wassalamu al mu'minu mir'atu al mu'min. Al mu'minu mir'atul mu'min wal muradu minal mu'minil awwalil qalbu abdil mu'min. Yang kedua adalah yang dimaksud wal muradu, yang dimaksud minal mu'min adalah al awal, yang pertama adalah qalbu abdil mu'min, adalah al mu'min, adalah ruh Allah yang ditiupkan pada diri kita. Makanya tadi kata baginda Nabi, al mu'minu mir'atu al mu'min, ruh yang ditiupkan oleh Allah pada diri kita itu disebut al mu'min. Dan baginda Nabi bersabda, al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Sesungguhnya ruh itu al-mu'min, ruh Allah yang ditiupkan pada kita itu tidak akan mati. Dia abadi. Kalau dia tidak bisa pulang kepada Allah karena belum pantas, maka dia akan mencari tubuh baru. Dia akan mencari baju baru. Kalau ibaratkan adalah HP, dia akan mencari casing baru. Maka oleh karena itulah tugas kita adalah menghilangkan casing itu sebelum datangnya mati. Adalah memfanakan diri yang dohir. Karena diri yang dohir ini adalah muhaddas. Ya. Maka tidak mungkin diri yang muhaddas bisa kembali kepada diri yang qadim. Tidak mungkin diri yang fana bisa bergabung dengan diri yang baqa. Maka oleh karena itulah tugas kita adalah, inilah yang dikatakan baginda Nabi, al-mutu qabla an tamutu. Kita harus mati sejeroning urip supaya urip sejeroning mati. Inilah tugas kita di alam dunia ini sahabat. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Sholat, puasa, zakat, haji yang dilakukan oleh tubuh dohir ini sia-sia kata Allah dalam Al-Quran. Karena tidak ada, kan tadi Allah itu tidak ada. Di sisi Allah kita tidak ada. Jadi kalau ada amal yang bukan dilakukan di sisinya, olehnya, tidak ada. Ingat itu. Sehebat apapun, maka kata Allah, wahum yashabuna annahum yusinuna sun'a.
Itu firman Allah. Itu golongan orang yang muflis kata Allah. Dia tekor. Dia melakukan ibadah kepada Allah tapi sia-sia. Karena tidak ada di sisi Allah. Karena ingat, di sisi Allah itu hukumnya hanya tadi. Kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Tidak ada. Allah itu dahulunya adalah ada dan tidak ada satupun bersamanya. Hari ini pun sama. Maka tugas kita adalah menjirokkan, mengkosongkan diri kita. Supaya kita bisa lebur pada Allah. Maka tadi, man arafa nafsahu bil mauti. Siapa yang mengenal dirinya dengan dia tidak mati, dia itu. Faqad arafa rabbahu bil baqa. Faqad arafa rabbahu bil hayati. Ingat sahabat, ya. Karena segala alam dunia ini adalah disebut kaun tadi. Ada al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Paman ra'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubul asari. Dikatakan alam seluruhnya adalah kegelapan. Alam sesungguhnya tidak ada. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu. Apapun disebutnya sesuatu. Gunung itu sesuatu. Laut itu sesuatu. Diri kita sesuatu. Tanah sesuatu. Binatang sesuatu. Selama masih disebut sesuatu. Kullu syai'in halikun, tidak ada. Hancur. Berarti kalau tubuh ini melaksanakan ketaatan, sesuatu ini melakukan ketaatan, halikun. Karena tidak ada di sisi Allah. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Adanya yang nampak sesuatu ini karena adanya dia. Nah kata Abah, alam dunia ini seperti adalah bayangan di cermin. Bapak bercermin, maka dunia itulah yang ada di cermin itu. Tadi semua. Sementara Bapak yang berdiri di depan cermin itulah akhirat. Bayangan dunia itu yang di cermin itu. Yang di cermin itu adalah bukan Bapak, tapi tiada lain daripada Bapak. Karena yang di bayangan itu tidak akan ada kalau nggak ada Bapak di depannya. Nah itulah seperti itu Pak. Segala yang nampak di alam dunia ini, itulah Allah ingatkan 17 kali. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladdarul akhirah, kata Allah, khairun. Terus ke bawah barulah kata Allah, afala ta'qilun, kepada orang yang pakai akal. Tadi semua, ya. Nah inilah yang harus kita rubah. Jangan sampai kita maka dalam Al-Quran dibahas tentang orang muflis adalah orang yang tadi melakukan amal dengan dirinya, dengan jasadnya. Nah sementara ini kita semua, banyakkan dari kita hanya dengan jasad. Makanya panjenengan cirinya dengan jasad apa? Banyaknya keinginan pada saat habis sholat, habis ngedoa, ngejajah Allah. Padahal ini tidak baik sebenarnya. Ya. Maka inilah sahabat, tugas kita di alam dunia ini adalah sebelum kita menyembahnya. Maka itu faman lam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak kenal kepadanya, bagaimana kamu menyembahnya? Inilah yang ditulis oleh Tuan Syekh Abdul Qadir diulang-ulang. Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak kenal kepadanya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Orang selama ini adalah menyembah Allah kayak menyembah berhala. Ya. Dia menyembah Allah yang disembah. Bagaimana mungkin Allah dijadikan sesembahan, Allah dijadikan tapekong? Tadi semuanya nggak ada bedanya. Kemudian akhirnya berlomba-lomba membangun-bangun masjid, tetapi lupa pada masjidnya Allah yang pada diri. Innama ya'muru masajidallah. Dalam Al-Quran itu ini kolbu kita. Innama ya'muru masajidallah. Tetapi kebanyakan sekarang manusia innama yu'amiru, dirubah kalimatnya. Menjadilah takmir masjid-masjid itu. Tapi dia lupa pada Baitullah yang Allah sendiri yang membuatnya. Masjid itu kita yang buat. Kadang-kadang dibuat dengan pertengkaran. Bahkan dibangunnya pun dengan pertengkaran. Tapi kau lupakan masjid Allah
yang telah Allah buat dalam diri kita. Nanti kita akan bahas. Ya. Maka pahami, karena al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Paman ro'a al-kauna walam yashhadu fihi. Tuh. Ya. Jadi alam sesungguhnya adalah kegelapan yang meneranginya, yang menyebabkan kelihatan ada karena adanya Allah. Sama seperti Bapak melihat cermin. Pada saat Bapak nggak bercermin, cermin itu kosong. Pada saat Bapak bercermin, barulah ada bayangan di cermin itu. Nah, dunia itulah itu. Maka segalanya hanyalah bayangan. Maka tidak mungkin makhluk yang di cermin itu bisa merubah. Kecuali yang di depannya merubah. Kalau di depan cermin dia begini, maka di cermin akan begini. Kalau di depan cermin begini, maka di depan cermin juga begini. Artinya, apa yang dilakukan makhluk di dalam cermin itu tergantung Allah di depannya. Tapi manusia tidak menyadarinya itu. Wayang-wayang yang lupa bahwa dia hidup dihidupkan, mati dimatikan. Ngomongnya la ilaha illallah. Tapi dialah yang menjadi ilah. Makhluklah segalanya menjadi ilah. Tadi semua. Padahal kata Allah, la tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak akan bergerak kamu sedikit pun kecuali izinku. Daraw wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Inilah sahabat yang harus dibangun. La ilaha illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang kelihatan kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah itu maksudnya. La maujuda illallah. Oba itu bukan Allah pohon. Tapi tidak ada bayangan kecuali dia. Ingat itu. Kan tadi panjenengan ngaca. Tidak ada di kaca itu kecuali panjenengan berdiri di depan kaca. Tidak ada pohon itu kecuali dia. Pahami itu. Makanya tadi betapa mudahnya sesungguhnya. Karena itulah Allah berkata Allahu nur. Allahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamiskat. Allahu nur. Nur itu adalah terang. Terang itu adalah jelas. Nyata. Wujud. Kelihatan. Saking kelihatannya itulah. Bahkan lebih kelihatan dari segala yang kelihatan. Kayak tadi Bapak. Pada saat Bapak melihat sebagai makhluk di dalam cermin. Tadi semua. Yang lebih jelas itu yang berdiri di depan cermin apa yang di dalam cermin. Maka harusnya dialah yang wujud. Ya. Lebih utama daripada apa bayangannya itu. Inilah karena kita merasa ada itulah yang terhalang. Tadi semua. Makanya katanya adalah alam seluruhnya adalah kegelapan, makhluk ini adalah tidak ada yang meneranginya, yang membuatnya nampak ada, hanyalah dia sang hak. Dia. Karena itu barang siapa walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Ya. Barang siapa melihat alam tapi tidak bisa menyaksikan di alam, menyaksikan Allah di alam, pada alam, sebelum alam, atau sesudah alam. Pada alam, di dalam alam, sesudah alam, ya. Paman ro'a al-kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Maka dikatakan wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Sesungguhnya ia tidak mencapai keberadaan cahaya dan sinar matahari ma'rifat terhalang oleh awan-awan dunia itu. Manusia terhijab oleh keadaan dunia ini. Dan akibatnya qala fakhruj minha fa innaka rajim, kata Allah kepada iblis, karena kau tidak mampu melihat aku pada tubuh Adam itu. Yang kau lihat hanya cangkang saja. Jadi kita manusia tidak bahagia di dunia ini. Apa yang kita lihat di alam dunia ini selalu kita inginkan. Boleh. Tapi kata Abah ada caranya. Lihatlah Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Insya Allah kalian akan memilikinya. Tapi kalau kalian yang dilihat hanya makhluk mobil, tapi tidak mampu melihat Allah, mimpi 1000 kali pun kalian hanya akan membuat pikiran kalian penat dan lelah. Coba belajar untuk melihat Allah pada segala perkara yang dilihat oleh mata. Lihat Allah dulu tadi semua.
Ataukah walam yashadu fihi aw indahu atau aw qablahu atau aw ba'dahu atau faqad awazahu? Silahkan. Maka itulah antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada yang melihat Allah sebelum melihat alam. Ada melihat Allah pada melihat alam. Ada melihat Allah setelah melihat alam. Itulah cara melihat Allah dari para sahabat. Dan selalu itikad dalam diri kita sahabat. Itulah kenapa hikam adharo wis ngadahirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Berarti di sebalik yang segala nampak ini dia batin. Jadi intinya Pak begini. Anggaplah segala yang nampak ini, alam ini semua kan al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cermin Allah al-haq. Supaya apa kita memahami, melihat Allah itu? Karena penting di sini Pak. Ini tentang syahadat. Syahadat itu bukan tentang mengucapkan, menyaksikan. Menyaksikan Allah pada segala yang dohir ini. Ternyata segala yang dohir ini yang batin. Ternyata segala yang akhir ini adalah yang awal. Itulah wal awal dia, wal akhir dia, wal dohir dia, wal batin dia. Maka kita harus punya. Sebagaimana Bapak. Kita ini semua. Pada saat tadi malam tidur hilang kita. Hilang kita nggak ngerti siapa nama kita. Siapa di mana alamat kita. Di mana rumah kita. Apakah kita punya rumah apa enggak. Apakah kita punya anak apa enggak punya bini. Apakah kita ini punya masalah atau tidak. Apakah kita ini kaya atau miskin. Apakah ini adalah orang pejabat atau rakyat jelata. Pada saat tidur hilang semuanya. Nah itu. Karena kenyataannya. Itulah kenapa baginda Nabi berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Tidur adalah pelajaran yang luar biasa kepada kita untuk mengenali sebenarnya tidak ada kita itu. Ternyata kepusingan yang ada ini karena merasa ada kita itu. Begitu bangun, masuklah kembali kepada pikiran segala memori masa lalu membuat Bapak sedih. Memori yang Bapak adalah masa depan membuat Bapak takut dalam hidup. Sedih bicara tentang masa lalu. Takut bicara tentang masa depan. Padahal hari itu kau berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Hari itu adalah kebahagiaanmu. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan memikir apa yang sudah lewat. Dan jangan kau rusak kebahagiaanmu kepada hari yang masih goib. Yang belum tentu kau melewatinya. Nikmati hidupmu. Ya. Percayalah anak istrimu sudah ada yang ngatur. Sebagaimana waktu kamu tidur tidak ada. Karena kehidupan kita ini main-main. Kayak seperti halnya dalam film kehidupan kita ini. Cuma kita menjadi sedih karena seolah-olah kita yang pelaku dari kehidupan itu. Dalam film itu. Inilah sahabat. Akhirnya manusia begitu kaya jadi korun, jadi salabah. Begitu miskin pun dia pun adalah terjerumus dalam kefakiran. Kadal fakru ayyakuna kufra. Ya. Padahal sesungguhnya inilah kehidupan yang tidak real kata Abah juga. Dan Allah ulang-ulang wa mal hayatud dunya illa laibun. Laibun itu laiba. Laiba itu permainan. Permainan itu bukan sesungguhnya seperti adanya apa kehidupan di layar film itu. Buktinya pada saat Anda tidur hilanglah dunia ini. Hilanglah dunia ini. Tidak ada sama sekali. Termasuk hilanglah diri kita. Baru sadar kita punya masalah setelah bangun. Baru sadar kita ini jadi orang kaya setelah bangun. Baru sadar kita ini jadi presiden setelah bangun. Berarti sebenarnya presiden itu jabatan palsu. Gubernur itu jabatan palsu. Kaya itu jabatan palsu. Jadi kiai itu jabatan palsu. Jadi orang miskin juga jabatan palsu. Percis kayak apa kisah dalam layar film itu. Tapi kita merasakannya seolah-olah ada. Nah inilah maka harus dipahami oleh kita sahabat. Ya. Kama qala Abdullah salatu wassalamu al mu'minuna mir'atu al mu'mina wal muradu minal mu'minina awwali qalbu abdil mu'mini azani wallahu ta'ala paman ra'a sifatihi fid dunya ya rodatahu fil akhirati bila kaifin wadalikat. Nah, di sini katakan adalah barang siapa yang kama qala yang maksud dengan al mu'minuna mir'atul mu'min, hati mu'min adalah cermin dari hati orang yang mukmin.
Yang dimaksud dengan mukmin yang pertama adalah hati hamba Allah yang beriman, sedangkan mukmin yang kedua adalah zat Allah yang bersifat al-mukmin. Itulah tadi mi'raj itu al-mukmin, as-salatu mi'rajul mukminin. Berarti sesungguhnya salat itu berjalannya Allah menuju Allah. Karena al-mukmin itu ruh kita itu milik Allah. Nafakhtu fihi min ruhi. Maka orang yang merasa salat belum salat. Orang yang merasa salat dia adalah fawailul lil musallin. Orang yang merasa salat bahwa dia wa makana salatuhu indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan, hanyalah dia itu bukan salat tapi hanya untuk siulan. Maka tadi siapa yang salat? Kenapa habis salat begitu belagunya kita menjajah Allah? Seolah-olah bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa itidal, bisa baca bacaan, mata bisa melihat tempat sujud, telinga mendengar bacaan, mulut kita ini jahil. Ya, yang bicara yang di kalam ini adalah ruh. Yang melihat di mata ini ruh, yang bisa menapas di hidung ini ruh, yang bisa mendengar di telinga ini ruh. Ya, yang ada ilmu di kolbu ini ruh, yang bisa bergerak tangan ini menggerakkan tangan ini ruh, yang menggerakkan kaki kita adalah ruh. Siapa ruh itu? Nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruhku. Berarti kata Allah, kamu melihat dengan penglihatanku, kamu mendengar dengan pendengaranku, kamu bicara dengan kalamku, kamu hidup dengan hidupku, kamu bergerak dengan kudratku, kamu berkehendak dengan iradahku. Maka inilah kejahilan. Siapa yang dia ibadah kepada Allah tidak mampu melihat Allah. Maka kata apa? Salat syariat untuk melihat af'al Allah pada diri. Bukan sebaliknya. Ya. Dengan Allah nggak usah pakai baju-baju yang macam-macam. Karena bukan menyembah. Biasa saja. Yang penting adalah merasakan tidak beradanya diri. Maka melihat tubuh, melihat af'al Allah, melihat hati, melihat asmanya Allah, melihat ruh adalah melihat sifatnya Allah, melihat rahasia adalah melihat zatnya Allah. Berarti syariatnya Allah, tarikatnya Allah, hakikatnya Allah, marifatnya Allah, jasadnya Allah, hatena Allah, ruhnya Allah, rahasianya juga Allah, wal awalnya Allah, wal akhirnya Allah, wal dohirnya Allah, wal batinnya Allah. Ini baru beres tuh kalau begitu. Ya, dan kita tidak ada. Maka itulah kenapa para arif billah itu tidak pernah mau berdoa. Ya, karena berdoa itu adalah hanya perbuatan orang-orang lemah. Perbuatan orang-orang yang belum yakin pada Allah bahwa hidupnya itu ada pada hidup Allah. Parong dia berdiri aja diberdirikan. Wong dia ada di gambar itu aja bayangan Allah kok. Inilah persoalan manusia. Ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka dilanjutkan di sini ya sahabat. Ya. Kemudian wa qad masalallahu ta'ala nurahu fi kalamihi bi'itibari sifatihi biqaulihi ta'ala masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Nah inilah tentang surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamiskat. Apa itu kamiskat? Piha misbah, apa itu misbah? Al misbahu fi zujaja, apa itu az-zujaja? Ka'annaha kaukabun, apa itu kaukabun? Durriyun itu apa? Yuqadu min sajarotin apa? Nah di sini dijelaskan. Faqad qalu al miskatu qalbul mu'min, yang disebut miskat itu qalbul mu'min. Inilah kata Allah, masalu nurihi kamiskat. Allah pada saat, makanya kenapa tubuh kita disebut Al-Quran Qadim. Bahkan disebutkan Baitil Atik. Inilah rumah paling tua. Rumah yang diciptakan yang awal oleh Allah dengan tangan Allah. Dengan wujudnya Allah sendiri adalah tubuh kita manusia. Ya. Maka dikatakan faqad qalu al-miskatu adalah kolbu. Yang dimaksud miskat adalah kolbu. Inilah kolbu. Maka disinilah bu letak segalanya. Kata baginda Nabi, dalam sodrunmu, dalam dadamu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada syagof. Dalam syagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirun.
Dalam syirmu ada la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah ada aku, kata Allah. Inilah. Makanya ini dia harus dibangun. Innama ya'muru masajidallah. Inilah masjidnya Allah. Bukan masjid yang dibangun oleh kalian. Kalau masjid yang dibangun oleh kalian di sana, Allah dikurung di sana. Orang baik-baikan dalam masjid, begitu keluar dari masjid ada batas suci, keluar udah jadi iblis lagi. Kenapa? Allahnya dikurung dalam masjid itu. Allahnya dikurung dalam Ka'bah itu. Allah sudah mengatakan, rumahku yang sesungguhnya adalah pada kolbu manusia. Langit, gunung, laut tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Inilah yang dimaksud dengan ayat tadi, ada masalu nurihi kamiskatin piha misbah al misbahu fi zuzaja az-zuzajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil syarqiyati wala gurbiyah. Mari kita lihat di sini. Pakod qalu al miskatu adalah kolbu al mu'min. Jadi kolbul mu'min itulah miskat, itulah rumah Allah. Maka itulah kulubul mu'min baitullah, kata Nabi. Maka mi'raj itu sesungguhnya solat itu, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-mu'min yang ada pada kolbu itu, ruh kita kembali kepada Allah. Al-mu'min berarti yang solat Allah. Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang solat, bukan kamu yang solat. Pada saat Nabi Muhammad berzikir, la yadkurullah ilallah. Ya Muhammad, akulah yang berzikir, bukan kamu. Akulah az-zikri. Akulah yang ingat kepada diriku sendiri. Maka itulah kenapa innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Karena yang bisa benar-benar akim, ya, yang bisa aqama yukimu iqamatan itu hanya Allah. Yang bisa berdiri di dalam salat itu adalah hanya Allah. Maka kata Allah, ya Muhammad anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Nah, ini orang suka ada lagi bodoh. Mana ada Allah sholat. Ya, jangankan Allah sholat. Allah yang meniup. Allah yang ini. Segalanya Allah. Yang jadi nelayan juga. Yang jadi guru. Yang jadi tentara. Yang jadi polisi. Ya. Yang jadi sayuran. Yang jadi kucing, yang jadi kodok, yang jadi apapun. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Inilah kejahilan manusia. Ngomongnya la ilaha illallah, tapi makhluk di kotak-kotak. Bagi orang la ilaha illallah sudah nggak ada lagi urusan agama. Semuanya udah Allah kemanapun aku hadapkan. Aku nggak peduli lagi dengan kulit-kulit kalian. Agama itu urusan kulit kalian. Suku itu urusan kulit kalian. Yang kulihat yang di sebaliknya kalian. Nah itulah. Maka orang yang sudah mentauhidkan Allah tidak akan lagi menghinakan agama apapun, suku apapun, makhluk apapun, apalagi manusia. Karena dia adalah sudah mampu melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, itulah orang-orang iblis itu yang tidak mampu melihat Allah hingga mengkafirkan agama anu, mengkafirkan agama anu. Itu masih iblis tertutup. Itulah kafir. Kafir itu tercover. Tadi semua. Masih tertutup. Maka inilah yang harus dibuka tutupannya. Faqad qalu al-miskatu adalah qalbu al-mu'min. Wal misbahu adalah syirrul fuad. Adapun misbah adalah syirrul fuad. Cahaya fuad. Cahaya adalah di mata batin. Ya. Wahuwa ruhu sultani. Berarti di ruh. Di alamul jabarut. Di ruh sultani. Wa zujajatu al-fuadul ladhi. Adapun adalah az-zujajah adalah merupakan al-fuad. Az-zujajah itu semprongnya. Semprongnya itu fuad, ya. Adalah wasifatu bidurriyati min apa namanya? Min apa dikata di sini apa? Wasifatu bidurriyati min sajaratin mubarakatin, ya. Summa baina ma'dana dalika nuri faqala yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin wa huwa syajaratut talqin wat tauhid. Tadi bagaimana mungkin orang TKN masih mengkafirkan orang? Tadi semua ya.
Mana mungkin orang torikot mengkafirkan orang. Berarti dia sudah tidak mampu melihat Allah pada segala sesuatu, bahkan pada anjing sekalipun. Itulah kenapa Abu Yazid Al-Bustami waktu ditanya, kenapa ya Syekh Allah menciptakan anjing dan babi, bukankah dia itu adalah makhluk najis? Kata Abu Yazid Bustami, adalah anjing dan babi itu sindiran kepada kita manusia. Dia senajis-najisnya mugoladoh masih bisa disucikan dengan tanah. 7 kali air dan tanah. Tapi manusia yang tidak mampu melihat air, tidak mampu melihat Allah pada segala sesuatu, yang buta kepada Allah, dia itu tidak bisa disucikan dengan 7 samudra sekalipun. 7 benua, tanahnya bukan lagi tanah, 7 benua dan airnya 7 samudra. Inilah yang harus difahami oleh kita. Ya. Maka di sini adalah biduriyati min syiddati apa madaudalikan nuri faqala yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin wa huwa syajaratut talqin wa tauhid al khalis yakunu min lisanil qudsi. Adalah bila wasitatin talaqqanan nabi Nabiul Qur'ana minhu fil asli summa nazala ada Jibril alaihi salam. Ini adalah tentang bagaimana adalah dihidupkannya hati. Jadi syajaratin mubarakah itu adalah pohon talqin. Talqin itulah baiat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Adalah ditanamkan, tetapi sesungguhnya maknanya juga memiliki makna yang luas. Dalam beberapa thariqah berbeda makna talqin itu. Talqin dari kata laqqana yulaqinu talqinan, tuntunan. Talqin dalam arti bagaimana Nabi mentalqin adalah berkata, "Ya Ali, ikutilah aku." Dia bilang, "La ilaha illallah." Itu adalah talqin untuk membimbing ucapan. Tetapi talqin secara talqin laqona yulaqinu talqinan, menuntun bagaimana adalah guru kepada muridnya untuk mengenali Allah dengan segala aspeknya. Itulah talqin yang sesungguhnya. Senantiasa membimbing, setiap waktu memahami hukum-hukum Allah, mengenali dirinya, ya, untuk mengenali hukum-hukum Allah pada diri kita semua, ya. Nah ini ya sahabat, kemudian kita lihat kenapa sebagian orang tidak mampu melihat Allah. Adalah dijelaskan adalah ketidakmampuan kebanyakan manusia tidak mampu melihat Allah adalah karena merasa adanya wujud dirinya. Ini sahabat yang harus dibangun oleh kita. Makanya Syekh Athaillah berkata di dalam hikmah yang ke-15 adalah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimahjubin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas adanya kemahakuasaan ialah dia menghalangimu dari melihat Allah dengan apa yang tidak ada di sisinya. Kan alam dunia ini tidak ada. Kenapa bisa menjadi ada? Karena kita merasa ada. Itu masalahnya. Jadi Allah menghalangi kita untuk melihat dia dengan perkara yang tidak ada. Nah dunia ini tidak ada, kita tidak ada. Sehingga kita tidak mampu melihat Allah, terhalang oleh keberadaan ego diri kita. Itulah dikatakan oleh dalam hikam, la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang di antara kita dengan Allah kecuali wujud diri kita sendiri. Itulah kita biasakan ucapkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Sebelum sholat, sebelum apa. Biarkan yang berdiri bukan diri jasadmu, diri bangke, diri yang muhaddas, diri yang najis, diri yang lebih najis dari najisnya anjing dan babi. Itulah yang baginda Nabi bersabda, man akhraja napasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang dia tidak menyadari keluar masuk napasnya adalah ingat pada Allah adalah bangke. Mislul hayawan, tapi bangke binatang. Dunal baqarah, bukan bangke sapi. Fahiya kal hinjir, tapi dia adalah bangke babi. Ini adalah gambaran betapa kerasnya kepada tubuh ini. Siapa yang beribadah dengan tubuh jasad kasar ini, itulah yang kata Allah, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun alladzina hum yurauna, pasti riya.
solatnya kalau dengan tubuh ini. Solatnya pasti ujub dengan tubuh ini. Ibadahnya ria, ibadahnya ujub. Kalau selama masih ada yang berbuat ini, selalu. Kalaupun dia membantu orang lain, dia sakiti orang lain yang diberinya. Dia pernah dan dia merasa orang yang paling hebat yang bisa memberi. Inilah kalau ibadah dengan jasad dari sahabat. Dan ibadah dengan jasad itu tidak ada di sisi Allah. Ingat itu, pahami. Kamu ada, Allah tidak ada. Kamu sholat dan merasa ada, berarti sholat kamu itu tidak ada di sisi Allah. Kamu tidak ada, berarti sholatmu dia yang menyolatkanmu. Itulah kata Allah, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, maka aku akan bunuh dia. Wa qataltuhu, dan aku bunuh dia. Wa ana diyatahu, akulah sebagai penggantinya. Sekarang kakinya yang berdiri dalam sholat kakiku. Yang melihat dalam penglihatannya penglihatanku. Pendengarannya adalah pendengaranku. Ilmunya adalah ilmuku. Itulah yang disebutkan tadi. Sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsusun nar. Nurun ala nurin. Kalau sudah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nur insan melebur pada nur Muhammad. Nur Muhammad melebur pada nurullah. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Yahdillahu, Allah akan menambahkan, akan memberikan yahdillahu, menghidayahkan. Cahayanya adalah mayyasha, sekehendak Allah, bukan sekehendak kita. Nah, inilah yang harus dibangun. Ya, maka sahabat lihat betapa banyak dalam banyak kitab ulama menuliskan manusia yang ibadah sia-sia di alam dunia ini. Merasa sholat ternyata di akhirat tidak ada sholatnya. Merasa haji dan tidak ada hajinya. Saum, maka Nabi pernah bersabda, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang haji tapi tidak haji. Hajinya hanya arrihlah litijaro lisum'ah. Hanyalah jalan-jalan. Nah, inilah sahabat, maka di akhir zaman ini mari kita kembalikan, luruskan ilmu Allah itu adalah bagaimana seharusnya kita mentauhidkan Allah dengan sebenarnya. Kalau tidak demikian, kalaupun Anda paksakan, maka segala amal ibadah kita hanyalah berpindah dari makhluk pada makhluk. Itulah sekarang kenapa banyak manusia beribadah pada Allah. Bukan Allah yang dicari, pahalanya yang dicari. Tidak apa-apa. Kata Abah juga, orang syariat itu baik, yang diingatnya adalah pahala Allah, surganya Allah. Orang torikot juga baik, tapi yang diingatnya baru jalannya untuk menuju Allah. Orang hakikat juga baik, hanyalah tentang bagaimana dirinya Allah yang diingatnya. Tapi yang paling baik adalah orang ma'rifat, itu adalah telah bertemu dengan dirinya sejatinya. Tapi semuanya baik. Tapi kalau tidak pernah berubah, ya berarti sampai mati kita berada di dalam makom syariat. Celaka kita berarti. Ya. Abah selalu memandang baik semuanya. Silakan yang bergerak dengan tubuhnya baik. Mereka orang yang bergerak dengan tubuhnya, dia akan mencari pahala dan surganya. Oke, nggak apa-apa. Tapi terus lanjutkan perjalanan. Masuklah ke dalam hatimu. Orang yang berjalan menuju Allah dengan torikot, itu adalah berjalan yang diperhatikan, jalan terus. Nggak apa-apa. Kalau udah ada jalan berarti dia udah tahu menuju kemana. Tapi adalah orang yang mencari makna, yang berjalan menuju hakikat. Bagus, lebih dalam lagi itu. Tapi yang sesungguhnya syariat adalah belajar untuk bagaimana membenahi diri. Torikot adalah untuk belajar mengenali diri. Hakikat untuk belajar untuk bisa berserah diri. Karena ujungnya berserah diri. Itulah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu telah berserah diri. Dan ternyata berserah diri itu sahabat di makom Ibrahim. Itu tidak mudah. Karena ucapan la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah ucapan Nabi Ibrahim. Udah sampai kepada Sidrah Al-Muntaha. Maka itulah kenapa baginda Nabi Mi'raj pertama ketemu dengan Adam. Ada kesadaran tubuh jasad. Nah, inilah harus dibangun dulu kesadaran jasad. Sadarkan jasad ketidakberadaan dirinya. Hilangkan, nolkan. Karena ibadah yang dilakukan dengan jasad ini semuanya adalah wahum yasabuna wahum yusinuna sun'a, sia-sia. Ya. Maka harus masuk dari nafsul amarah dengan jasad kesadaran Adam, masuk kepada kesadaran Yunus dan Isa. Bukan hanya bagaimana Isa harus bebaskan dari penyakit kulit. Yang kedua, bebaskan dari penyakit buta untuk melihat Allah. Sehingga
Melihat segala sesuatu yang nampak hanyalah Allah. Itulah hakikat Musa, Isa. Kata Isa, carilah guru yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Berarti guru yang udah bisa memandang kemanapun kau hadapkan. Sudah tidak melihat lagi Yahudi, lihat lagi Nasrani, ngelihat lagi Kristen, ngelihat lagi anjing, ngelihat lagi babi. Kemanapun dihadapkan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nggak ada lagi. Kemanapun yang kupandang adalah semuanya halikun. Aku sudah mampu memandang segala yang wujud. Ini adalah hanya Muhammad. Adalah Nur Muhammad. Di sebaliknya ada Nurullah. Di sebaliknya adalah Allah. Di sebaliknya lagi ada Tuhan. Yang laisa kamislihi. Tuhan yang punya nama Allah. Nah itu ya. Orang masih pegujud antara nama Tuhan dan Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Nah ini, ya, tapi tidak akan kenal kepada Tuhan kalau tidak kenal pada Allah. Ya. Makanya kejar manusia di alam dunia ini adalah la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimarir roha. Yashir wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakin irhal minal aqwani ilal mukawwin. Ya. Jadi marilah kita bergerak dalam organisasi. Buat teman-teman di PWI, bergeraklah karena Allah. Bergeraklah karena nusa dan bangsa. Tapi karena Allah. Bukan karena keinginan sendiri. Bukan karena nafsu ingin menjabat. Bukan karena apalagi mencari manfaat dari jabatan itu. Maka organisasi itu menjadi sia-sia. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat. Di dalam sisa umur kita ini, bagaimana kita harus mampu ru'yatullah. Ya, mampu melihat Allah. Kemanapun kita hadapkan hanya melihat dia. Ya, melihat dia dalam af'alnya. Melihat dia dalam asma'nya. Melihat dia adalah dalam hatinya. Melihat dia dalam sesungguhnya. Tidak ada lagi yang indah selain dia. Ya, tidak ada lagi yang dirindukan selain dia. Tiada lagi yang didambakan selain dia. Adapun yang membuat kita gelisah di alam dunia ini adalah sesuatu yang selain dia. Ingat, segala sesuatu yang selain dia membuat kita menderita. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Bukankah kita ingin bahagia? Dan bahagia itu adalah dia. Bahagia itu pulang kepada dia. Bahagia itu lebur pada dia. Dan sampai itu adalah sampai hilangnya keegoan diri, keberadaan diri ini. Janganlah kita jadi karung-karung yang lupa pada kuring. Akhirnya kita hanyalah menjadi kurung-kurung yang lupa pada kuring yang akhirnya menjadi karung. Yang akhirnya adalah kita sia-sia di alam dunia ini. Ya, barangkali itu saja yang ingin Abah sampaikan pagi ini. Terima kasih dari Kang Ahmad. Sesungguhnya Abah tentang bahasan ru'yatullah ini sudah lama. Ya. Tapi adalah karena ada Kang Ahmad yang meminta kembali, maka Abah ulang kembali. Ya, barangkali ada manfaatnya adalah khususnya buat diri Abah pribadi. Jadi semua, ayolah sahabat. Ya, waktu Abah tidak lama tadi semua. Marilah kita gunakan waktu yang ada ini adalah untuk mengembalikan. Tidak usah lama di dunia ini sebenarnya. Ya, tidak usah lama. Yang penting adalah kita mengerti tujuan kita hidup kita ini apa. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat panjenengan. Marilah kita tutup semuanya adalah dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih buat sahabat semua ya, buat Jinju Nasno Basri. Sehat Basri ya. Hari ini Abah kedatangan ada tamu dari Jambi ya. Besok katanya ada yang dari Bengkulu ya, tadi semua. Sehatlah semua dimanapun panjenengan berada ya. Kemudian Mas Marjono Rio ya, sehat Mas ya. Kemudian Bang Dodi Medan, Bang Herman, kemudian Mas Holik ya di Pandeglang, Mas Jenal semua.
dan semua teman-teman Abah dimanapun berada. Ya Mas, siapa lagi nih? Mas Selamat Riyadi, Mas Galuh, ya semua. Mas Budiono sehat ya semua. Mbak Ani ya, Suryani Ani sehat semua. Panjang Mas Iskandar, Mas Abdul Razak, semua sehatlah semuanya ya. Abah tidak bisa sebutkan semuanya. Sing penting panjenengan adalah selalu sehat. Abah selalu lihat pesannya. Dan senantiasa mari kita saling mengingatkan di antara kita. Sesungguhnya adalah Abah tidak lebih baik, tidak lebih arif, tidak lebih soleh dari panjenengan semua. Kita adalah orang-orang yang sama, sahabat yang sedang mengingatkan sahabatnya masing-masing. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.